reflect, and engage to review wisdom. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan rutinan yang dilakukan oleh Rumah Kearifan setiap bulannya yang termasuk dalam program RKMOS. Jadi Rumah Kearifan Monthly Reflection Series seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, di bulan depan akan ada lagi. Jadi bisa ikut kembali seperti itu. Dan banyak kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Kearifan baik secara offline maupun online. Teman-teman bisa ikuti dan bisa pantau perkembangannya melalui media sosial Rumah Kearifan, baik di Instagram, Facebook maupun YouTube ya teman-teman. Mungkin bisa setelah ini atau nanti atau sambil berjalannya acara, teman-teman bisa mengecek dan melihat media sosial kami Rumah Kearifan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan follow untuk Instagram maupun TikTok. Seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, Sobat Kearifan, untuk memaksimalkan waktu, mari kita mulai saja kegiatan preview dengan judul Untuk Apa Menikah dan Untuk Apa Bertahan. Nah, mari kita buka preview pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Untuk sesi yang pertama, yaitu pengantar singkat dari founder Rumah Kearifan, Bapak Dr. Mukawim MAG. Kepada Bapak Dr. Mukawim, saya persilahkan untuk menyampaikan pengantar singkatnya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Didi. Halo, Mbak Rani. Mbak Rani, dengar suara saya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mukawim, Mbak Zia. Sehat ya? Alhamdulillah. Senang Waduh. sekali nih melihat wajah-wajah. Wajah tuh wajhia. Bunda kelihatan makin seger, Bunda. Alhamdulillah, ya sama-sama udah lama banget ya nggak ketemu. Iya nih. Lagi COVID. Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Iya, dalam waktu dekat ya. Mudah-mudahan Oke. insya Allah diberikan kesehatan ya. Ya, dan ya. kesempatan. Oke, saya akan. Baik, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu la hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya hormati, terutama ini senang sekali yang selalu cerah, selalu menginspirasi Mbak Rani Anggraini Dewi ya. Ya, semoga Mbak Rani dan Bang Kemal terang menyebutnya Bang Kemal ya, dan seluruh keluarga Mbak Rani dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberkahi. Amin. Dan juga semua tim Rumah Kearifan, ada Bung Zia selaku Direktur Rumah Kearifan, Mas Didi yang memfasilitasi kegiatan malam ini, ada Mbak Vina, Mbak Asna, dan juga seluruh peserta preview edisi spesial malam hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Didi, atau preview itu salah satu forum di Rumah Kearifan, singkatan dari Pause, Reflect, and Engage to Review Wisdom ya. Jadi ini saya ambil dari salah satu ungkapan dari Klaus Schwab, pendiri dari The Fourth Industrial Revolution, agar kita sering-sering untuk memanfaatkan tiga aset yang kita miliki, yaitu time to pause, time to reflect, dan time to engage. Ya. Itu ada P, pause, ada R, reflect, dan E, engage. Ya. Maka disingkat PRE,
baru ada view. View itu to review, W-nya wisdom. Nah, jadi sering suatu aktivitas yang perlu kita lakukan setiap saat untuk melihat ke dalam diri kita tentang isu yang kita inginkan, tentang poin atau momen yang memang kita inginkan, apa yang perlu kita refleksikan bersama. Nah, selain juga ada kegiatan yang lain di Rumah Kearifan itu ada diksi kita, ya, diskusi kritis, santai, inspiratif. Tadi pagi tentang menjadi profesional dengan membangun citra diri, ya, itu dari Direktur Komunikasi, Pusat Komunikasi. Kemarin juga ada webinar nasional tentang pendidikan karakter, ada webinar internasional. Artinya internasional itu karena kita minta beberapa teman dari luar untuk berbagi kemarin tentang education and happiness, tentang pendidikan dan kebahagiaan. Nah, itu semua kita lakukan untuk kita share dengan semua yang selama ini mungkin ya sudah sibuk dengan berbagai aktivitas. Kita jeda sejenak, baik dari kalangan mahasiswa, guru, kepala sekolah, kemudian pengawas, dan mungkin juga dosen, agar kita bisa meningkatkan kapasitas diri, kita bisa meningkatkan kualitas diri. Nah, salah satu hal yang perlu kita refleksikan pada malam hari ini dalam forum preview adalah untuk apa menikah dan untuk apa bertahan. Gitu ya, Mas Didi ya. Nah, itu bersama pakarnya nih, ya, seorang konselor yang sudah malang melintang bertahun-tahun di dunianya tentang conscious marriage dan juga tentang berbagai isu dalam bagaimana membangun komunikasi, bagaimana menghidupkan kualitas positif, ya. Saya kebetulan dengan Mbak Rani itu tandem dalam beberapa kesempatan, ya, di beberapa provinsi, ya Mbak, ya. Itu dengan melatih dosen, ada guru, mahasiswa, dan yang lain dalam konteks pendidikan nilai, ya. Ini sudah tidak asing lagi. Nah, senang sekali malam ini bisa mendengarkan atau bisa mendapatkan banyak inspirasi dari Mbak Rani terkait dengan hal yang boleh jadi bagi kita itu biasa saja. Tapi kalau kita renungkan sebenarnya jadi luar biasa. Ini mungkin sebagian itu ada yang masih jomblo, ada yang sudah keluarga lah kira-kira. Mas Didik itu juga bekal itu Mbak Rani, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita ke depan untuk hidup lebih berkualitas, baik secara personal ataupun bagian dari sebuah institusi, ya. Keluarga itu bagian dari lembaga sosial yang paling kecil, tetapi itu menjadi poin penting dalam kita menebarkan kualitas positif. Saya kira itu pengantar singkatnya. Selamat merefleksikan tema pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan membawa manfaat, membawa kebahagiaan, dan juga keberkahan bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi Mbak Rani yang sudah berkenan malam-malam, ya, untuk berbagi, dan juga teman-teman semuanya. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mikowi yang sudah memberikan pengantar singkatnya untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya, adalah penyampaian materi dari Bunda Rani Anggraini Dewi. Tapi sebelum itu saya sapa dulu ini. Selamat malam Bunda Rani. Selamat malam Mas Didi. Ya, salam kenal nggih Bunda. Salam kenal kembali. Saya Dan senang maaf, banget. saya panggil Bunda boleh nggih, soalnya keseringan dengar Bu Zia cerita tentang Bunda Rani ngoten niku. Mudah-mudahan yang diceritain itu yang lucu-lucu, ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Didi
untuk perkenalannya. Saya senang malam ini Bunda Rani, di moderat. sebelumnya Ya, pada teman-teman semuanya, saya kenalkan sedikit tentang Bunda Rani ya. Bunda monggo. Rani yang nama lengkapnya Rani Anggraini Dewi ini merupakan konsultan, pre-merit consultant dan couple relationship therapist, access bar consciousness practitioner, dan fasilitator living values education, dan juga certified grand counselor. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan untuk pendidikan, Bunda Rani ini S1 di IKIP Jakarta, bidang studi bahasa dan seni, kemudian psikologi pendidikan, bimbingan dan konseling, dan S2 magister di filsafat dan peradaban Universitas Paramadina. Dan organisasi yang diikuti ini pendiri Yayasan Indonesia Bahagia dan ketua umum dari tahun 2006 hingga 2023. Wah, lama sekali ini. Bunda Rani baru berkecimpung di untuk membahagiakan masyarakat Indonesia ya. Dan Insya juga Allah. trainer Living Values Education sejak 2010. Dan untuk publikasi buku ada Menjadi Manusia Holistik, ada juga 9 jurus menjadi orang tua bijak, ada Untuk Apa Menikah, Untuk Apa Bertahan. Nah, mungkin kegiatan kita pada malam hari ini terinspirasi dari tulisannya Bunda Rani, seperti itu teman-teman semua. Dan teman-teman bisa cek ya akun media sosial Bunda Rani. Untuk Instagram ada di @rani_anggraini_dewi. Dan kalau teman-teman melihat, ini maaf Bunda Rani, kalau teman-teman Gen Z ini menyebut Bunda Rani bisa dikatakan selebgram nih. Karena followernya sudah 20.000 lebih. Juga teman-teman bisa juga mengecek di Instagram indonesiabahagia.id, akun media sosial yayasan yang didirikan oleh Bunda Rani. Nah, itu teman-teman pengenalan singkat Bunda Rani. Dan untuk topik pembahasan kita pada malam hari ini sangat menarik, yaitu untuk apa menikah dan untuk apa bertahan. Ini sangat cocok bagi semuanya nih, bagi yang belum menikah seperti saya maupun yang sudah menikah. Nah, itu sangat cocok karena ya kalau Pak Mukowem sering mengatakan kita belajar sepanjang hayat. Minal mahdi ilal lahdi, bukan minal mahdi ilal rabi. Seperti itu. Oke, dan kalau menilik realita yang terjadi di Indonesia, sangat ironis sekali teman-teman. Banyak, kalau kita melihat di infotainment ya, banyak berita-berita tentang selebriti yang bisa dikatakan kandas hubungan keluarganya, dan itu cukup menjadi pelajaran bagi kita semuanya agar tidak bernasib serupa. Maka dari itu pentingnya kita belajar sejak dini sebelum kita memulai hubungan pernikahan. Dan ketika sudah menikah bagaimana? Ya tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, oleh karena itu langsung saja, I don't wanna talk anymore, karena saya hanya mengantarkan ya, memandu jalannya diskusi. Nanti penyampaian materi akan disampaikan oleh Bunda Rani. Ya, kita kosongkan gelas untuk menerima ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya selaku moderator. Saya persilakan kepada Bunda Rani untuk menyampaikan materinya sekitar 40 hingga 50 menit. Baik, seperti itu. Kepada Bunda Rani, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Mas Didi untuk perkenalannya. Senang sekali malam ini dimoderatori oleh seorang pria. Karena kalau kita bicara soal menikah, yang pada dasarnya adalah relationship,
ya pastinya seorang perempuan dan seorang laki-laki. Jadi materi ini bisa bahkan valid untuk didengarkan baik oleh perempuan maupun oleh laki-laki. Kenapa saya katakan demikian? Biasanya kalau ada seminar-seminar seperti ini, yang hadir itu 80% perempuan dan moderatornya pun perempuan. Padahal yang namanya menikah itu kan laki-laki dan perempuan kan? Nah, jadi ini luar biasa. Oleh karena itu saya mau salut, terima kasih banyak Mas Mokowim dan Mbak Zia Husna untuk mengadakan acara ini. Luar biasa, saya merasa terhormat. Dan bagi saya sendiri, Mas Mokowim ini udah bukan yang orang asing. Bukan, he's no more stranger for me. Karena beliau ini adalah partner saya sekian tahun lamanya dalam memberikan, dalam memfasilitasi pendidikan menghidupkan nilai atau living values education. Dan saya sama Mas Mokowim itu udah tektokannya udah gimana gitu ya. Kadang-kadang kami mendadak dicemplungin, terus nggak tahu mau megang sesi mana, tapi kok nyambung aja gitu ya. Tahu-tahu di tengah-tengah gitu, kok nyambung aja gitu. Padahal nggak pernah. Biasanya kalau kita mau memfasilitasi kan meeting dulu, nanti gimana supaya chemistry ada gitu kan. Nah, saya sama Mas Kawin tuh nggak gitu. Ya, tiba-tiba nyemplung aja tahu-tahu. Dan 2 atau 3 hari ya Mbak Rani ya. Iya, dan itu 3 hari, nggak pakai latihan-latihan, atau masuk aja gitu ya, nyemplung aja dan nyambung aja gitu ya. Saya tahu, oh ini Mas Mokoyun di sini, oh dia ngomongin ini, berarti aku harus ngomong ini. Gitu, Mas Mokoyun juga gitu. Jadi, aduh luar biasa dia, dan saya rindu juga tuh ya dengan suasana itu ya. Mudah-mudahan bisa ke rumah kearifan ini Mbak Rani. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Terima kasih banyak buat Mbak Zia juga, yang saya lihat sangat tekun. Gigi juga bagaimana beliau terus-menerus berlatih menjadi fasilitator Living Values Education. Nah, luar biasa ini ya, suami istri ini ya, contoh suami istri yang harmonis ya. Jadi cocok nih untuk contoh malam hari ini ya. Karena kalau suami istri value-nya berbeda, wah chaos terus setiap hari. Oke, nah saya mengucapkan terima kasih sekali bahwa saya diberikan kesempatan, Mas Mokowin dan Mbak Zia, untuk memaparkan 2 buku saya, Untuk Apa Menikah dan Untuk Apa Bertahan. Jadi itu judul buku sebetulnya, ya judul buku. Tapi saya akan memaparkan kenapa sih saya menulis buku ini, tujuannya apa. Jadi bukan main-main ini buku ini, dan waktu saya ini sebetulnya aslinya jauh lebih tebal dari ini. Dan isinya sangat akademik. Penuh dengan catatan-catatan kaki, penuh dengan reference-reference. Ketika saya mencari editor, saya ingin sasarannya adalah anak muda, terutama pasangan-pasangan milenial dan generasi Z. Karena kalau generasi baby boomer seperti saya, ya udah deh, saya udah angkat tangan, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau generasi milenial dan generasi Z, saya menaruh harapan pada mereka. Nah, jadi waktu saya mau mencetak buku ini, publishernya, jadi Geometri Media mengatakan kalau Bu Rani tujuannya atau sasarannya adalah anak milenial dan generasi Z, dan juga untuk umum, sebaiknya bahasanya lebih populer. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tebal-tebal, nggak ada yang mau baca. Karena ini bukan bukan materi kuliah, katanya gitu ya. Tapi ini materi yang bisa dibaca oleh semua kalangan. Gitu. Jadi akhirnya saya rombak lagi. Beberapa kali sampai akhirnya tinggal sekian. Nah, jadi ini udah terjadi beberapa kali proses perombakan-perombakan sampai akhirnya seperti ini ya. Nah, jadi ini sudah dicetak sesuai dengan target yang memang saya butuhkan
yaitu generasi milenial, pasangan-pasangan milenial, dan generasi Z. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi amazing, karena ternyata yang membaca itu bukan hanya generasi milenial dan generasi Z, tapi juga generasi boomers juga membacanya. Dan mereka mengatakan, aduh coba dari dulu baca buku ini. Mungkin aku lebih bahagia dari sekarang. Mungkin aku akan tidak ada peristiwa-peristiwa yang membuat sedih dan segalanya. Kira-kira seperti itu. Oke, nah saya dikasih waktu 40 menit. Saya akan memaparkan presentasi saya. Mudah-mudahan berkenan ya Mas Mokrowi, Mbak Zia, dan Mas Didik. Oke, terima kasih banyak. Saya mudah-mudahan saya enggak gaptek ya. Saya mau share screen. Bentar ya. Oke, bentar. Bentar. Kelihatan? Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Oke, saya mudah-mudahan saya akan membacakan ini sambil menjelaskan sedikit-sedikit. Nanti kita akan masuk ke diskusi saja ya. Oke, sebentar saya akan perbesar. Oke. Nah, untuk apa menikah dan untuk apa bertahan. Ini adalah dua buku saya, tadi sudah saya sampaikan. Saya lanjut ya. Nah, oke, apa bacaannya? Mengapa? Ya, mengapa saya menulis atau membuat buku untuk apa menikah dan untuk apa bertahan? Saya kasih latar belakangnya dulu ya, kenapa saya menulis buku ini. Pertama, pada masa pandemi COVID-19, kita semua terjadi lockdown. Sehingga saya juga harus menutup 2 klinik saya. Karena nggak ada orang yang mau datang kan ke klinik. Ya, jangankan ke klinik, rumah sakit juga nggak mau. Kan kita semua takut. Saya juga nggak berani terima klien. Ya, tetapi kebutuhan online counseling session itu meningkat. Jadi mereka nggak bisa datang, tapi mereka minta untuk online. Anda semua tahu, kalau yang namanya online, counseling online, itu sama sekali nggak efektif. Tapi ya, at least saya bisa membantu, saya bisa melakukan sesuatu untuk para pasangan yang memang butuh bantuan. Ya, nah, saya pikir kalau cuman konseling online, sementara yang perlu dibantu itu banyak sekali, sehingga akhirnya saya berpikir untuk menulis buku. Jadi buku ini 2 dilahirkan pada saat musim pandemi. Jadi yang ini tahun 2021, yang ini tahun 2022. Jadi saya juga dalam hal ini membuktikan bahwa COVID-19 tidak menghalangi saya untuk berkarya. Jadi tidak membuat saya stres. Bahkan ini coping mechanism saya. Jadi terus saya bisa menghasilkan sesuatu. Ya. Nah, jadi paling tidak kalau mereka tidak bisa datang konseling offline, nggak bisa juga online karena waktunya terbatas, paling tidak mereka bisa membaca buku. Ya. Oke, yang kedua, kenapa saya menulis buku ini? Perceraian akibat kasus KDRT, termasuk perselingkuhan dan kesulitan ekonomi, meningkat hampir 3 kali lipat 4 tahun terakhir. Dan itu sangat terasa ketika musim pandemi. Jadi justru pada saat pandemi, perselingkuhan, perceraian itu meningkat. KDRT meningkat.
Mereka mengatakan pada saya, apakah perceraian ini meningkat atau KDRT meningkat karena COVID? Saya bilang tidak. Saya berani mengatakan tidak. Kenapa? Karena COVID kan baru-baru aja. Ya, baru-baru aja. Nah, jadi relationship pasangan ini sudah tidak harmonis jauh sebelum COVID. Cuman tidak ada pemicunya untuk blow up. Untuk kasus ini, kasus mereka itu blow up. Jadi COVID itu menjadi trigger untuk munculnya dan untuk blow up masalah mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Bayangin aja setiap hari suami istri mungkin pagi pergi, sore pulang, sudah capek, kita semua tidur. Tapi kalau COVID kan kita ketemu di rumah, lo lagi ya. Iya enggak? Nah, jadi mau nggak mau terjadilah konflik jauh lebih mudah. Padahal memang COVID itu hanya trigger saja. Nah, yang ketiga, kenapa alasan saya menulis buku ini, pernikahan dini atau pernikahan muda menjadi pilihan bagi anak-anak muda tanpa pengetahuan. Menikah itu apa? Pernikahan itu apa? Mereka tanpa pengetahuan. Tanpa menyadari tanggung jawab dan konsekuensi logisnya. Kalau mereka menikah dini atau menikah muda. Mereka hanya takut berzina dan menghindari seks bebas. Jadi mereka menikah dini atau menikah muda itu hanya karena alasannya daripada berzina dan menghindari seks bebas. It's okay. Karena kita diajarkan di dalam agama kan, hindarilah perzinahan, ya kan? Tapi kan, apakah menikah itu hanya untuk memenuhi kebutuhan seks? Sangat rendah kalau begitu alasannya. Ya kan? Apakah hanya karena usia sudah akil balik, kemudian berarti dia sudah memenuhi persyaratan untuk menikah? Sama sekali tidak. Karena untuk menikah tidak cukup hanya dengan usia yang cukup atau akil balik. Karena menikah itu adalah tanggung jawab, amanah. Apalagi kalau mau punya anak. Jadi kita tidak cukup hanya kematangan fisik, ya, tapi juga ada kematangan selanjutnya. Kita lanjutkan. Nah, lalu tujuan menulis buku. Kalau tadi latar belakang saya menulis buku itu. Sekarang tujuan menulis buku untuk apa pernikahan, untuk apa bertahan? Satu, meningkatkan literasi tentang pernikahan dan dinamika kehidupan rumah tangga bagi pasutri muda. Kita kalau mau jujur, emang kita sekolah dulu waktu mau menikah? Nggak ada sekolahnya kan? Mau jadi dokter ada sekolahnya. Mau jadi insinyur ada sekolahnya. Mau jadi pilot ada sekolahnya. Semua ada sekolahnya. Kenapa kita mau sekolah semua itu? Ya kan? Supaya kita survive di dalam masyarakat. Betul nggak? Kita ingin survive di dalam kehidupan. Sehingga kita perlu sekolah setinggi-tingginya. Tapi waktu mau menikah, kita punya pengetahuan nggak? Nggak punya. Kita semua learning by doing. Nyemplung aja. Hanya ngikutin bagaimana ayah ibu kita melakukannya. Bagaimana kita mau mengikuti rumah tangga orang tua kita. Padahal kita hidup berbeda generasi, bukan? Nggak bisa budaya orang tua kita dilanjutkan ke rumah tangga, ke anak-anak kita. Kita hidup berbeda generasi. Ya kan? Kalau kita tahu siapa yang mengatakannya, Khalifah Umar kalau nggak salah mengatakan, didiklah anak-anakmu karena mereka hidup dalam generasi yang berbeda.
Jadi kita nggak bisa hanya mengikuti gaya orang tua kita. Nanti kita akan lanjutkan. Yang kedua adalah tujuannya saya adalah membekali wawasan bagi calon pasangan muda sebelum menikah sebagai tindakan preventif dan proaktif. Jadi kalau saya boleh cerita, buku ini sebetulnya adalah materi bimbingan pranikah yang saya gunakan sejak tahun 2009. Tapi jadi tidak dibukukan resmi seperti ini. Hanya berupa buku aktivitas yang saya bagikan bagi peserta yang mengikuti bimbingan. Tapi kembali lagi tadi gara-gara COVID, saya mau nggak mau jadi harus mencetak buku ini. Jadi ada hikmahnya ya, thanks to COVID. Nah, jadi sebagai tindakan preventif dan proaktif. Kenapa? Karena pasangan-pasangan muda ini harus dibekali. Ya, harus dibekali, harus diberikan wawasan, harus ada pembekalan. Yang ketiga, memberikan bimbingan pasutri persiapan menjalani kehidupan rumah tangga dengan cara lebih berkesadaran. Apa yang dimaksud dengan menjalani kehidupan rumah tangga dengan cara lebih berkesadaran? Kita akan sampai slide-nya nanti ke situ. Ya, karena apa? Karena yang jelas kita semua, termasuk saya, termasuk orang tua saya, kita masuk ke dalam dunia pernikahan tanpa kesadaran. Nggak ada awareness sama sekali. Ya, kalau kita mau jujur. Nah, kemudian alasan berikutnya, tujuan berikutnya adalah berbagi pengalaman menikah secara pribadi selama 42 tahun. Nah, bayangin ya, saya sudah menikah 42 tahun. Saya sudah punya cucu 3. Dan dari kasus-kasus yang ditangani selama 25 tahun. Jadi ini dituliskan berdasarkan pengalaman pribadi menikah 42 tahun dan dari kasus-kasus yang ditangani selama 25 tahun. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi dan juga ilmiah karena ada survei di dalamnya. Hasil survei di dalamnya. Dan yang terakhir adalah memberikan bimbingan pernikahan kepada pasutri dengan pendekatan psikologi positif, psikologi spiritual, dan mindfulness. Jadi cocok karena ada refleksi. Di dalam buku ini saya mengajak peserta, mengajak pembaca dan semua peserta workshop untuk refleksi. Karena dipercaya bahwa refleksi adalah satu metode yang sangat dalam yang akan melahirkan kearifan. Nah, cocok kan dengan rumah kearifan? Nah, kenapa saya menggunakan pendekatan psikologi positif, psikologi spiritual, dan mindfulness? Karena yang saya tahu, bimbingan pernikahan selama ini hanya diberikan dengan pendekatan agama. Itu pun di KUA hanya nggak lebih dari 1 jam. Dan itu pun hanya berkisar kewajiban istri dan kewajiban suami. Dan apa akibatnya kalau kita tidak mengikuti atau tidak melakukan kewajiban? Yaitu kalau nggak masuk neraka, masuk surga. Ya enggak. Lalu ada istri yang tidak berbakti, berarti istri yang berbakti dan suami yang tidak menjalankan sebagai kepala keluarga. Itu doang yang diberikan. Padahal, nah saya lanjutkan ya. Itu tidaklah cukup. Nah, kalau saya boleh sharing, saya belajar bagaimana membimbing pernikahan itu enggak cuma dari agama Islam, tapi saya juga belajar dari Katolik, dari Hindu, dari Buddhis juga. Jadi saya belajar juga dari agama-agama lain. Saya melihat bagaimana para pastor, para romo membimbing para calon-calon suami istri. Jadi itu juga menjadi referensi saya. Oke, sekarang saya mau fokus di buku Untuk Apa Menikah. Buku Untuk Apa Menikah, fokusnya, jadi ini yang pertama ya. Buku
Untuk apa menikah? Fokusnya pada membekali calon pasutri dan pasutri muda tentang apa yang dimaksud dengan conscious marriage. Nah, apa syarat menjalani conscious marriage? Pertama, menikah datang dari kesadaran sendiri dan memiliki tujuan bersama dan disepakati berdua. Kenapa? Karena kalau saya tanya, ini hasil survei saya. Kalau saya tanya kepada pasangan, kenapa sih kamu mau menikah? Apa alasan kamu menikah? Lalu jawabannya, satu, karena tradisi agama. Dua, karena ajaran agama yang sama. Yang kedua, karena tradisi budaya. Tiga, karena disuruh orang tua. Empat, karena udah selesai sekolah. Lima, karena udah mapan. Enam, karena teman-teman sudah ada menikah, kok saya belum menikah, saya nggak mau. Lalu selanjutnya, karena sudah saling mencintai. Karena ingin punya keturunan. Yang terakhir, untuk melegalkan hubungan. Jawaban ini nggak salah. Tapi jawaban ini adalah jawaban yang sifatnya konstruksi sosial. Alasan yang dipicu atau didorong oleh faktor eksternal. Bukan dari dalam dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Dan kalau saya tanya, tujuan menikahnya apa? Ya, untuk bahagia. Di dalam pernikahan tuh nggak ada kebahagiaan. I'm telling you. Nggak ada. Karena pernikahan itu sebuah institusi. Lah, yang mendirikan institusi siapa? Calon suami dan calon istri. Ya, dua orang ini yang punya tanggung jawab, punya tugas untuk menciptakan kebahagiaan. Jadi bukan institusinya. Jadi kalau kamu mau menikah untuk bahagia, ya nggak akan. You yourself, each of you, husband and wife, is the creator of happiness. And the institution is the bowl, wadah untuk kalian berdua berkontribusi happiness-nya ke dalam. Jadi this relationship itu seperti bank. Jadi kalian berdua itu menabung. Masukin kebahagiaan, masukin lagi kebahagiaan terus-menerus. Sehingga institusi pernikahan ini menjadi sebuah wadah. Begitu, menjadi sebuah wadah dari kebahagiaan. Tapi kalau suami istri ini nggak berkontribusi kebahagiaannya, ya kosong. Jadi nggak heran kalau tabungannya itu lama-lama kosong, akhirnya dikatakanlah, I'm not happy in this marriage. Ya, nah, jadi dan tujuannya harus disepakati berdua. Ya, kemudian ada kematangan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi kematangan fisik aja nggak cukup. Di dalam undang-undang perkawinan yang sudah disahkan, perempuan boleh menikah di usia 19, laki-laki 21. Sekarang saya tanya, apa sih yang dihasilkan oleh seorang perempuan usia 19 dan laki-laki 21? Apakah mereka sudah matang secara emosional? Apakah mereka sudah punya skill untuk mencari nafkah? Apakah mereka sudah punya skill untuk mengendalikan emosi? Apakah mereka punya skill untuk berkomunikasi secara welas asih? Jauh banget. Jadi nggak cukup hanya kematangan fisik, tapi juga harus ada kematangan intelektual, emosional, dan spiritual. Kenapa? Karena secara spiritual, pernikahan itu sebetulnya adalah aktivitas spiritual ya. Bukan hanya sekedar memenuhi tanggung jawab syariat. Ya, oke, saya lanjutkan.
Menjalani conscious marriage itu berarti mendiskusikan bersama perbedaan prinsip. Apa yang dimaksud dengan perbedaan prinsip? Meliputi nilai-nilai, sistem kepercayaan, tradisi budaya, dan tujuan hidup. Lalu pertanyaannya, apakah kalau kita agamanya sama, sukunya sama, kemudian nggak ada perbedaan? Perbedaan itu banyak sekali. Saya dan suami saya sama-sama orang Sunda. Sama-sama Muslim. I'm telling you, 180 derajat berbeda. Kenapa? Ya karena kita diasuh dengan pola asuh yang berbeda. Dengan peristiwa yang berbeda. Dengan lingkungan yang berbeda, walaupun sama-sama orang Sunda, sama-sama Muslim. Nggak menjamin juga kalau sama-sama Muslim itu berarti sama keyakinannya. Enggak. Wong Islam aja mazhabnya ada 4 apa 5? Iya enggak? Nah, itu aja udah jadi masalah. Saya itu banyak kasus-kasus pernikahan yang satu suaminya NU, istrinya Muhammadiyah. Atau enggak suaminya Syiah, istrinya Ahmadiyah. Waduh, chaos. Mereka bilang kirain kalau sama-sama Muslim gak bermasalah. Oke. Nah, sebelum memutuskan untuk memiliki committed relationship atau menikah, hendaknya sadari dulu keberadaan dirimu di dunia ini tuh untuk apa? Apa tujuan hidupmu? Termasuk apa tujuanmu menikah? Nah, ini kan mengenal diri dulu. Bagaimana kita mau mengenal pasangan kalau kita sendiri nggak mengenal diri sendiri kan? Nah, jadi sadari dulu keberadaan dirimu di dunia ini untuk apa? Tujuan hidupmu itu apa? Termasuk tujuanmu menikah apa? Menikah itu apakah tujuan hidupmu? Atau merupakan sebuah pilihan? Apa? Ya, itu harus disadari. Nah, ini adalah buku kerja atau aktivitas yang biasanya saya pakai sebelum jadi buku ini. Dari tahun 2009. Tapi sekarang sudah menjadi buku ini sebagai foundation dan ini adalah lanjutannya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau workshop memberikan bimbingan pernikahan itu 3 hari, full day. Dari pagi sampai sore dengan pendekatan experiential learning. Ya, saya hanya sebagai facilitator. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan menjalani pernikahan dengan lebih sadar? Pertama adalah menyadari hidden purpose-nya masing-masing. Apa yang dimaksud dengan hidden purpose? Yaitu ingin memenuhi kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi di masa kecil, di masa pengasuhan. Kita semua, kalau mau jujur, nggak ada orang tua yang bisa mengasuh kita secara sempurna ya. Nggak ada. Pastinya ada kebutuhan psikologis kita nggak terpenuhi. Jadi kita waktu menikah, kita membawa tujuan tersembunyi dengan harapan itu terpenuhi oleh pasangan kita di dalam pernikahan. Ya pasangan kita juga gitu sama. Sekarang kita berdua sama menyadari nggak bahwa kita masing-masing punya hidden purpose. Ya kan? Lalu yang kedua, menyadari nilai-nilai yang perlu dihidupkan. Nah ini ada yang kurang, mohon maaf. Menyadari nilai-nilai yang perlu dihidupkan untuk beradaptasi terhadap perbedaan dan membantu pasangan dalam proses bertumbuh atau self-realization. Kenapa? Karena manusia selalu berada dalam spektrum perubahan yang dinamis. Nggak ada manusia yang stagnan. Walaupun manusia itu nggak pengen berubah, suatu hari dia akan dipaksa berubah. Dan akan terpaksa berubah. Nggak mungkin
Belum lagi menghadapi perubahan-perubahan sosial. Kita harus berubah. Ya. Dan ketiga adalah menyadari tantangan yang akan dihadapi selama ikatan pernikahan. Jadi dari awal kita udah menyadari bahwa nanti di dalam pernikahan kita akan menghadapi 3 tantangan besar. Selama pernikahan loh. Seperti saya sudah 42 tahun, apa nggak ada tantangan? Oh ada. Terus tantangan itu sampai akhir hayat. Jadi itu harus disadari dari awal. Ya. Dan yang terakhir adalah menyadari prinsip pernikahan adalah loving partnership. Nah, kalau kita bicara soal partnership, tentu banyak ya, luas. Di dalam bisnis juga kita punya partnership. Di dalam organisasi kita juga punya partnership. Tapi mungkin berbeda di dalam organisasi, di dalam bisnis, tujuannya adalah mendapatkan profit, bukan dalam profit dalam hal materi. Tapi kalau dalam pernikahan, profitnya bukan materi, tapi cinta kasih. Oleh karenanya, partnershipnya harus berbasiskan cinta kasih. Nah, apa yang dimaksud dengan conscious marriage? Perkenalkan, ini guru besar saya, suaminya seorang psychiatrist, tapi dia juga seorang pendeta yang sering kali memberikan pelayanan di gereja. Istrinya seorang guru SMA, tapi juga seorang psikolog anak. Dia mengatakan, umumnya orang-orang percaya, ini saya terjemahkan aja, orang-orang pada umumnya percaya untuk mendapatkan pernikahan yang bagus, pernikahan yang baik, pernikahan yang bahagia, adalah mencari partner yang tepat. Artinya kita punya kriteria. Ya kan? Saya mau menikah dengan orang yang bla 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 bla. Saya mau menikah nanti kalau dapat pacar yang insinyur. Insinyurnya harus lulusan ITB. Wah. Alhamdulillah dapat sih. Ya, saya mau menikah kalau nanti suaminya gini-gini ya. Pokoknya ada sederet persyaratan. Nah, enggak salah. Tapi sebetulnya itu adalah perspektif unconscious marriage, bukan conscious marriage. Kenapa? Karena orang yang kita kenal sebelum menikah baru 0,0 sekian. Masih banyak yang belum kita kenal tentang dia. Mengenal diri aja sepanjang hayat. Nggak kenal-kenal juga. Gimana kita mau mengenal diri? Kalau di tasawuf bilang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhan, gimana coba? Ya kan? Kita ini kan ciptaan Allah. Yang tahu persis ya hanya yang menciptakan, bukan? Kita nggak tahu. Nggak tahu persis. Hanya mereka-reka. Dan manusia itu selalu berubah. Nah, jadi bukan mencari orang yang tepat, tetapi bagaimana kita tepat buat pasangan kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus menjaga komitmen, menjaga disiplin, dan ada keberanian terus-menerus bertumbuh dan berubah. Jadi kalau mau cari pasangan yang kayak apa? Pertama, yang pegang komitmen. 2, yang disiplin. Yang 3, dia mau enggak terus-menerus bertumbuh dan berubah. Begitu. Nah, kalau mau, itulah persyaratan persyaratan untuk menjalani conscious marriage. Kenapa harus demikian? Kenapa kita harus mau terus bertumbuh dan berubah? Seperti tadi saya katakan bahwa orang yang kita kenal sebelum menikah itu hanya 0,0 sekian. Kita masih banyak yang belum kita kenal tentang dia. Nah, ditambah lagi
90% frustasi dalam pernikahan bersumber dari pengalaman di masa lalu. Hanya 10%, ini udah hasil survei ya. Hanya 10% yang benar-benar dari masalah relasi Anda berdua dalam pernikahan. Jadi kalau Anda kecewa dengan pasangan Anda, dengan suami Anda, dengan istri Anda, itu cuma 10% loh. Kecewaannya itu sudah dari kecil. Sudah ada di 90% ini. Kecewanya banyak macam-macam. Kan kita melalui berbagai peristiwa dalam kehidupan ini. Jadi hanya 10% yang dari relasi kita. Nah, kemudian pemicu konflik itu ada beberapa penyebabnya. Satu, luka batin masa kanak-kanak. Akibat dari pola pengasuhan orang tua. Dari kecil mungkin kita nggak didengerin, mungkin kita nangis dicuekin, mungkin kita minta apa nggak dikasih, mungkin kesulitan keuangan, sehingga ada kebutuhan-kebutuhan yang kita nggak terpenuhi, mungkin kita nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dipuji oleh orang tua, nggak pernah dipeluk, ya kan? Itu kan luka batin. Cuman kita masih kecil nggak bisa bicara. Gimana ngomongnya sama orang tua? Nggak ngerti gimana ngomongnya. Dan luka batin ini kita bawa hingga dewasa. Yang kedua, peristiwa traumatis yang meninggalkan emotional baggage. Peristiwa traumatis apa? Misalnya kita melihat orang tua kita bertengkar. Kita korban kekerasan. Termasuk kekerasan seksual. Melihat kekerasan apapun. Ya, ditinggal oleh orang tua. Sendiri di rumah hanya dengan pembantu. Sebetulnya itu juga traumatik loh anak-anak itu. Ya, cuman kita nggak paham aja. Yang ketiga, ekspektasi yang berbeda yang tidak dikomunikasikan secara terbuka atau verbal dan eksplisit. Nah, ini salah satu yang saya prihatinkan di pasangan-pasangan muda, pasangan-pasangan menikah, terutama di orang-orang timur, termasuk orang Indonesia, kita nggak pernah berani mengkomunikasikan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Kita selalu menghindar, termasuk menyampaikan hal-hal yang sensitif. Hal-hal yang sensitif itu seperti apa? Misalnya mengenai sistem kepercayaan, mengenai kepuasan seksual, mengenai kebutuhan bahasa kasih, ini mengenai keuangan. Ini adalah hal-hal yang sensitif. Ya, yang seringkali kita nggak mau mengkomunikasikan karena takut konflik. Padahal konflik itu nggak selalu buruk loh, selama dilakukannya dengan cara yang sehat. Justru konflik itu yang memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh. So conflict is growth trying to happen. So conflict is a room for growth. Jadi kalau kita konflik, pasti ada sesuatu di dalam diri saya. Kalau saya konflik sama suami saya melihat dulu ke dalam diri saya. Pasti ada sesuatu di dalam diri saya yang nggak hidup. Mungkin ada value di dalam diri saya yang nggak hidup. Sama, dia juga gitu. Value apa nih ya yang dalam diri saya yang nggak hidup? Jadi itulah saatnya saya menghidupkan value yang selama ini mungkin tidak tumbuh. Nah, kenapa nggak tumbuh? Kembali lagi tadi, mungkin ada pola pengasuhan yang tidak sempurna. Ya. Kemudian tidak ada kompromi atas nilai-nilai yang berbeda. Pasangan kita, biarpun agamanya sama, sukunya sama, tetap dia orang yang berbeda. Seorang yang di luar diri kita itu pasti berbeda. Berbeda cara pandangnya, berbeda pola asuhnya, berbeda nasibnya, berbeda rezekinya.
berbeda misinya, berbeda takdirnya, semua berbeda. Jadi harus bisa berkompromi. Yang kemudian intervensi keluarga besar atau dari orang tua. Nah, mungkin ini saya agak berbeda dari yang mainstream. Biar gimana pun juga orang tua dan mertua adalah outsider dari relationship kita berdua. Kalau kita sudah siap menikah, berarti kita siap mandiri. Bukan kita nggak sopan atau kita nggak hormat dengan orang tua. Kita bisa menerima nilai-nilai orang tua, tapi belum tentu pasangan saya. Juga sebaliknya. Saya punya kasus cukup banyak yang bertengkar suami istri hanya gara-gara mertua ikut campur. Urusan pengasuhan anak lah, urusan mengelola keuangan lah, ikut campur. Ya, suami istri bertengkar. Karena pasti masing-masing ingin membela orang tuanya. Lalu saya tanya, kalau begitu untuk apa menikah kalian? Iya enggak? Kalau kalian masih tergantung orang tua, masih selalu mau ikut apapun orang tua, ya nggak usah menikah. Nggak usah menikah dulu. Jadi, kalau kalian sudah memutuskan untuk menikah, put your relationship on the top before anything else. Letakkan relationship kalian di atas segala-galanya. Baru yang lainnya, orang tua, mertua, anak, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena institusi pernikahan ini kan didirikan berdua. Kalau institusi pernikahan ini goyah, akibat dari suami istri yang tidak satu bahasa, tidak harmonis, ya hancur semuanya. Ya enggak? Nah, jadi letakkan. Jadi maksud saya suami istri harus satu bahasa. Harus seia sekata. Bagaimana menghadapi mertua, bagaimana menghadapi orang tua. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir adalah pemicu konflik juga perselingkuhan dan poligami. Saya punya banyak kasus yang hancur rumah tangga gara-gara perselingkuhan dan poligami. Jadi jangan kira orang-orang yang berpoligami itu bahagia. Bahagia hanya di permukaan. Tapi di dalamnya itu rapuh. Kenapa terlihat baik? Ya karena ajaran agama kan harus selalu terlihat baik. Bahwa poligami itu dibolehkan di dalam ajaran Islam. Tapi prakteknya nggak semudah itu. Dan biasanya yang menjadi korban adalah anak-anak. Dan perselingkuhan itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk kekerasan psikis. Nah, sekarang buku untuk apa bertahan? Fokusnya pada memberikan gambaran dinamika kehidupan pernikahan secara nyata dengan contoh kasus-kasus yang ditangani selama 25 tahun. Memberikan bimbingan konseling pada pasangan. Dan 70% kasus yang datang kepada saya hingga hari ini 70% kasus perselingkuhan. Baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Tapi masih lebih banyak dilakukan oleh suami. Dan kasus perselingkuhan ini sudah menjadi berita yang terbuka. Kita lihat di medsos. Berita-berita perselingkuhan dilakukan oleh para selebriti, para aktris, para aktor. Ya itu kan para aktris, para aktor. Tapi dilakukan juga kok oleh orang awam. Cuman bedanya nggak diposting aja. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada para selebriti itu ya terjadi juga kok pada masyarakat umum. Hanya 30% yang terdiri dari masalah keuangan dan konflik dengan orang tua. Jadi hanya 30% yang kasusnya akibat dari masalah keuangan dan konflik dengan orang tua. 70% itu kasus perselingkuhan. Buku ini khusus ditujukan untuk pasangan yang sudah menikah. Jadi kalau yang tadi sebelum menikah dan ini sudah menikah. Jadi untuk pasangan yang sudah menikah untuk refleksi. Nah kembali lagi.
dan evaluasi sebagai tindakan kuratif. Lalu berikutnya adalah untuk cek kesehatan relasi pasangan. Jadi di dalamnya ada inventory atau assessment untuk ngecek relationship kalian itu sehat atau enggak. Ya, tapi tentu saya tidak memberikan kunci-kuncinya di situ ya, karena kuncinya adalah milik saya. Ya. Oke. Dan kemudian untuk membantu pasangan yang sedang dalam persimpangan mengambil keputusan antara melanjutkan pernikahan atau bertahan. Jadi selama COVID itu, selama pandemi, perceraian kan tinggi ya. Mereka bingung melanjutkan pernikahan atau bertahan. Jadi buku ini bisa membantu. Ya, dan juga untuk tips merawat intimasi. Terakhir, jadi untuk apa dong menikah? Untuk apa bertahan? Jawabannya ada pada kalian masing-masing. Karena masing-masing punya tujuannya sendiri-sendiri. Sehingga sangat subjektif. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah the family plays a role of training ground for all future relationship. When children grow up with feeling closeness with their parents, especially in the period of adolescence and vice versa, they are more likely to develop a healthy and satisfied adult marital relationship. Ya, mungkin saya nggak perlu terjemahkan, silakan ditafsirkan masing-masing. Jadi keluarga itu adalah wadah untuk training bagi anak-anak kita. Belajar bagaimana sih berelasi yang sehat. Mereka lihat dari bapak ibunya. Satu. Kedua, bagaimana relationship dia dengan orang tuanya, dengan ayahnya. Kalau anak perempuan dengan ayahnya, anak laki-laki dengan ibunya. Kalau mereka ada kedekatan, kehangatan, terutama dalam masa-masa adolescent, masa-masa pancaroba, puber, dengan orang tuanya, maka mereka akan jauh lebih mudah membangun relationship yang sehat kelak di kemudian hari dengan pasangannya. Dan yang terakhir, marriage is a spiritual journey into self-realization. So, kenalkan ini adalah teman tidur saya selama 42 tahun. Nah, ini adalah schedule selama 6 bulan. Dari Februari sampai Juli. Dan ini yang mau tahu bagaimana menghubungi saya atau mau mendaftar atau mau mengajak kerjasama dan lain-lain. Saya rasa sudah cukup presentasi saya. Silakan mau mengomentari, mau sharing, mau bertanya dan berbagi apapun pengalaman yang Anda miliki. Tapi yang mau saya sampaikan adalah alhamdulillah buku ini sudah dicetak 4.000 eksemplar dari tahun 2021. Dan hari ini 2024, hari ini sudah dicetak edisi yang keempat. Jadi setiap tahun saya mencetak 1.000 eksemplar. Cepat habis. Dan buku ini sudah menjadi buku terlaris nomor 1 untuk kategori pendidikan keluarga di Tokopedia. Saya tidak menjual di Gramedia atau di toko buku karena nggak bisa disurvei siapa yang beli. Kalau di Gramedia kan yang mau beli siapa beli nggak peduli. Tapi kalau di Gramedia kan ada catatannya siapa yang membeli. Nah itu saya membutuhkan data itu. Dan ternyata yang membaca bukan hanya golongan milenial, generasi milenial. Kembali tadi saya katakan, generasi sebelumnya juga membaca. Dan yang membaca ternyata banyak yang sudah menikah pun membaca. Bahkan yang sudah menikah lebih dari 10 tahun tetap membaca buku ini. Nah, kira-kira seperti itu. Dan buku ini sudah cetakan kedua dan mau cetakan ketiga.
Oke, sampai di situ. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkenan. Jika ada yang kurang, mohon saya dimaafkan. Saya stop share ya. Anjir, Bundarani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan Bundarani. Ini sampai ke hati ini Bundarani. Terutama yang untuk apa menikah. Bagi golongan-golongan single seperti saya itu sangat luar biasa untuk kami mempersiapkan masa depan nantinya. Cukup sedikit menggeser point of view, sudut pandang dalam memaknai pernikahan ini Bundarani. Bahwa menikah bukan hanya untuk ketika kita sudah matang secara fisik, tapi juga kita matang secara emosional tadi disampaikan. Kemudian untuk ketika kita ingin menikah, teman-teman semuanya, bagi yang belum menikah ini, harus didasari dengan self awareness, kesadaran diri. Nah, itu yang sangat saya garis bawahi tadi. Dan untuk yang sudah menikah, tadi juga sangat luar biasa. Ternyata kalau sudah menikah itu masalahnya semakin banyak. Nah, ini cukup membuat saya penasaran Bundarani. Sebelum kita ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab diskusi, di sini sudah ada 2 pertanyaan. Tapi sebelum saya bacakan 2 pertanyaan itu, saya mau bertanya ini Bundarani. Monggo. Oke, tadi disampaikan mengenai hidden purpose. Ya, hidden purpose. Saya jadi teringat kalau saya kan generasi Z ini. Jadi familiar dengan sosial media TikTok. Nah, di situ banyak diceritakan tentang inner child, tentang love language. Nah, apakah berkaitan Bundarani antara inner child dan love language nantinya pada relationship pernikahan atau hubungan sebelum pernikahan? Karena banyak yang beredar di sosial media itu berhubungan karena she fulfill my love language or he fulfill my love language, seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini kan tadi dijelaskan juga 90% permasalahan dalam pernikahan itu 90% karena masa lalu dan 10% karena relasi saat ini. Nah, itu membuat saya jadi ada pertanyaan ini, kalau nantinya Bundarani setelah kita membaca malah atau setelah kita banyak mengumpulkan pengetahuan malah kita takut untuk menikah, itu bagaimana Bundarani? Itu pertanyaan yang kedua. Iya, betul sekali. Saya Bundarani nanti bisa terlebih dahulu direspon, baru kita lanjut ke pertanyaan dari para peserta yang lain di kolom komentar. Iya, oke. Saya mau menjawab pertanyaannya Mas Didi ya. Pertanyaannya bagus banget, terima kasih. Jadi pertanyaan tadi yang pertama, apakah hidden agenda itu berkaitan dengan inner child dan bahasa kasih? Betul sekali. Ada kaitannya. Semua kita di dalam diri kita itu ada inner child. Ada diri atau jiwa anak kecil dalam diri kita. Seperti misalnya, kalau anak kecil itu kan senangnya apa? Senangnya main, senangnya rileks, senangnya santai, senangnya bebas, ya enggak? Senangnya dipuji, betul enggak? Betul. Ah, senangnya diiming-imingi sesuatu, ya kan? Jadi kalau waktu masih kecil, ada yang nggak terpenuhi, itu dibawa terus sampai gede. Contoh aja,
Misalnya waktu masih kecil, dia nggak pernah diapresiasi oleh orang tuanya. Ya, nggak pernah dipuji. Misalnya dia dapat nilai yang bagus di sekolah, ya, nggak pernah dipuji. Atau dia menghasilkan sesuatu, dia nggak pernah dipuji. Maka dia punya kebutuhan apresiasinya dan kebutuhan recognition-nya atau kebutuhan pengakuannya. Itu besar sekali. Dia akan bawa sampai besar. Sehingga waktu dia menikah atau sebelum menikah aja, dia mencari orang yang bisa memenuhi kebutuhannya dia, kebutuhan apresiasinya tadi. Begitu. Jadi ada tujuan tersembunyi. Ya. Nah, bahasa kasih kalau menurut Gary Chapman itu ada 5. Ya kan? Mungkin Mas Didi sudah kenal. Ada 5. Walaupun bahasa kasih itu banyak, nggak cuma 5. Ya, ada memberi hadiah, ya, ada words of affirmation, seperti memuji itu words of affirmation, ya kan? Kemudian pelukan atau physical touch, ya, physical touch itu, ya. Kemudian ada act of service itu adalah dilayani, ya kan? Nah, kalau kebutuhan-kebutuhan ini waktu masih kecil tidak terpenuhi, maka dia seperti punya unfinished business di dalam dirinya. Ada sesuatu yang bocor, sesuatu yang kurang dalam dirinya. Maka dia akan berharap ini terpenuhi oleh orang dekat lainnya ketika dia dewasa. Contoh, kalau waktu masih kecil nggak pernah dipeluk oleh orang tuanya, maka dia berharap punya kebutuhan itu terpenuhi. Tapi ironisnya, kalau orang yang nggak pernah dipeluk masih kecil sama orang tuanya, dia nggak punya pengalaman kehangatan kan ya. Jadi dia juga nggak bisa meluk. Oh. Paham nggak? Jadi bayangkan, kalau Mas Didi dapat pasangan yang waktu masih kecil nggak pernah dipeluk oleh orang tuanya, berarti dia juga nggak bisa memberikan kehangatan dalam pelukan dengan pelukan pada Mas Didi. Karena dia nggak punya pengalaman itu. Sekarang, apa jadinya kalau Mas Didi membutuhkan pelukan itu? Karena Mas Didi juga nggak pernah dapat. Bingung Bunda. Nah, ya nggak? Jadi secara bawah sadar Mas Didi membutuhkan, tapi Mas Didi nggak dapat dari pasangan Mas Didi, sehingga apa yang terjadi? Mas Didi akan mencari terus-menerus orang yang bisa memberikan pelukan pada Mas Didi. Nah, ini baru contoh satu kasus loh. Nah, dari sinilah perselingkuhan terjadi. Ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Saya lupa. Pertanyaan kedua mengenai makin banyak kita tahu. Semakin banyaknya. Oke. Mas Didi, saya sudah mempresentasikan slide ini bertahun-tahun. Jadi udah kemana-mana slide ini. Bahkan saya tulis di buku. Tapi sampai hari ini masih banyak tuh orang yang mau menikah. Oke, Bunda Rani. I get it. KUA tetap aja antri penghulu tuh bisa 1 hari penghulu bisa pindah-pindah. Misalnya sekarang ya kan menikahkan di grup di gedung ini, nanti baru jam berapa udah buru-buru pindah lagi ke gedung lain untuk menikahkan. Sehari dia bisa menikahkan 2-3 kali penghulu. Penghulu bisa menikahkan 2-3 kali, berarti kan banyak yang menikah. Pasti banyak kok yang mau menikah. Nggak takut. Kenapa?
Karena menikah itu masih dipercaya menjadi salah satu ajaran agama yang harus diikuti. Dan juga masih menjadi tradisi budaya. Dan masih dipercaya juga bahwa menikah itu bisa memberikan kebahagiaan. Nah, jadi masih banyak kok orang yang mau menikah. Bahwasanya orang itu takut menikah, saya rasa bukan takut, tapi lebih berhati-hati. Lebih cerdas, karena punya kesadaran yang lebih tinggi. Jadi menikahnya juga nggak main-main. Justru dia lebih siap secara mental dan intelektual dan emosional. Begitu. Oke, baik. Oke. Ibu Darani. Not ini. Saya catat. Tapi ada juga loh, Mas Didit, orang yang takut menikah. Nah, biasanya itu juga ada hubungannya dengan peristiwa traumatis. Ya, misalnya dia melihat orang tuanya bertengkar terus. Dia melihat orang tuanya melakukan kekerasan. Kemudian orang tuanya bercerai. Di lingkungannya dia melihat itu. Sehingga dia skeptis terhadap perkawinan. Nah, saya dari studi saya banyak menemukan ketika pasien-pasien datang ke saya, mereka mau menikah, sudah diajak menikah oleh pacarnya tapi dia ragu, bahkan dia takut dan bisa mundur, itu karena ternyata ada peristiwa traumatis. Tetapi ketika itu sudah disembuhkan, mereka mau akhirnya menikah. Oke, baik. Iya, Kalau jadi itu tujuan. Tapi sekali lagi loh ya, menikah itu pilihan, bukan kewajiban. Oke, baik. Ya kan sunnah Rasul kan? Sunnah Rasul. Sunnah. Oke. Oke, baik Bendara nih. Ini banyak juga ini yang bertanya di kolom komentar. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, saya bantu bacakan. Satu-satu ya, Mas Didi, satu-satu. Karena saya nanti lupa kalau semuanya dibacakan. Jadi satu saya jawab, nanti satu lagi saya jawab lagi gitu ya. Oke, siap Bendara. Ini pertanyaan yang pertama dari Saudara Hisham Lutfi. Izin bertanya Ibu, ada suatu pernyataan bahwasannya kalau sudah mempunyai keinginan menikah, sesegeralah menikah. Jikalau kita nunggu kesiapan kita, nggak bakalan siap. Maka kalau sudah mempunyai niat, semakin kita menunda hal baik, maka keraguan akan semakin bertambah. Nah, pertanyaannya bagaimana pendapat Ibu terkait pernyataan tersebut? Terima kasih. Itu pertanyaan yang pertama, Bunda Rani. Iya, saya jawab dulu ya. Oke. Pertanyaannya bagus, Mas Lutfi ya. Iya, terima kasih banyak. Iya, bisa jadi sih kalau ada keinginan menikah harus disegerakan, katanya begitu. Kalau menunda malah tambah ragu. Ya bisa jadi begitu, ya. Tapi kembali lagi tujuan menikahnya untuk apa? Ya, kalau tujuan menikahnya itu udah nggak sabar, tujuan menikahnya karena udah nggak tahan, ada kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi, ya nanti sudah menikah baru Anda melihat bahwa ternyata menikah itu tidak seindah apa yang Anda pikirkan. Dan masalah itu pasti akan muncul setelah menikah kok, belum sebelum menikah. Bukan sebelum menikah. Sesudah menikah masalah itu akan timbul. Dan dari studi saya, apalagi sekarang ya generasi Z, kurang dari 5 tahun itu udah nggak saling bicara. Udah nggak saling ngobrol. Saya tanya, sejak kapan?
sejak punya anak. Kapan punya anaknya? Ya, setahun kemudian, ada yang 2 tahun kemudian, bahkan ada yang baru beberapa bulan udah hamil. Tapi katanya udah nggak romantis lagi. Ya iyalah, udah nggak romantis lagi kalau udah setahun 2 tahun menikah. Tahu nggak kenapa? Karena cinta romantis itu menurut penelitian, cinta romantis itu kan menggebu-gebu ya. Nggih. Menggebu-gebu. Wah, pengen cepat menikah. Kayaknya ini udah waktunya dia udah menikah. Menggebu-gebu. Ya kan? Ada hormon dopamin yang naik gitu. Ya enggak? Hormonnya naik gitu. Pingin. Tapi itu kan cinta romantis. Cinta romantis itu it's not true love. Cinta romantis itu bukan cinta sejati. Kenapa? Karena cinta romantis itu didorong oleh lust. Lust itu adalah nafsu birahi. Oh. Dan cinta romantis itu pada umumnya didorong oleh birahi. Dan cinta romantis menurut penelitian hanya 18 bulan masa berlakunya. Jadi setelah 18 bulan cinta romantis itu akan menurun. Kalau tidak dirawat. Dan biasanya memang menurun karena kita udah punya anak, kita sibuk ngurusin anak. Dan biasanya secara simultan anak lahir, kita juga membutuhkan meningkatnya karir. Iya enggak? Karena kebutuhan kita meningkatkan karir juga bertambah. Jadi anak lahir, kebutuhan meningkatkan karir bertambah, kebutuhan pengembangan diri bertambah, kebutuhan materi bertambah. Jadi akhirnya kita sibuk dengan hal-hal yang sifatnya di luar relationship kita. Jadi kita lupa dengan romance kita berdua. Jadi boleh jadi waktu di awal pernikahan kita menggebu-gebu, udah nggak tahan, pengen menikah. Saya rasa itu lust. Oh, oke. Nafsu birahi. Karena kalau cinta abadi, cinta sejati itu butuh proses, butuh perjuangan. Ibaratnya sudah teruji suka dan dukanya. Baru kita katakan cinta sejati. Jadi cinta sejati itu harus teruji dulu. Jadi kalau di awal-awal menggebu-gebu itu cinta romantis. Dan cinta romantis itu dipicu oleh lust. Lust itu adalah nafsu birahi. So think about it. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab. Itu ya, Mas Lutfi. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Mas Lutfi. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua. Ini dari saudari Hamidatul Laila. Pertanyaannya, seberapa pengaruhnya faktor ekonomi mempengaruhi pernikahan? Faktor ekonomi pengaruhnya terhadap pernikahan. Nah, apakah juga menjadi sesuatu yang harus disiapkan sebelum menikah? Oh iya, tentu saja menikah itu kan juga sebuah institusi ya. Pernikahan itu sebuah institusi kan, legal, resmi, ada undang-undangnya. Jadi ibaratnya kita mendirikan institusi, kan kita butuh modal, bukan? Iya enggak sih? Aha, betul. Nah, namanya mendirikan institusi ya kita butuh modal dong. Jadi tentu saja kita butuh materi untuk mendirikan institusi ini. Ya, walaupun memang tentu saja masih terbatas mungkin buat pasangan yang masih muda. Tapi paling tidak kita sudah tahu gaya hidup kita nanti kalau sudah menikah seperti apa. Sehingga kita juga disesuaikan. Kita tahu kita punya keuangan sekian, gaya hidup kita nanti kalau sudah menikah seperti apa. Tapi percaya enggak? Tadi saya sudah bilang bahwa bimbingan saya ini dan buku saya ini menggunakan pendekatan psikologi positif. Aha.
Menurut Dr. Martin Seligman, pernikahan itu, ya menurut hasil surveinya Dr. Seligman, pernikahan itu bisa menjadi sebuah belenggu, tapi juga bisa menjadi kenikmatan abadi. Itu menurut Dr. Martin Seligman. Lalu ada hasil surveinya lagi dari The Authentic Happiness. Jadi bukunya Martin Seligman itu The Authentic Happiness. Dia bilang bahwa kebahagiaan di dalam pernikahan itu bisa mendatangkan penghasilan lebih besar. Buat saya ini make sense. Kalau suami istri ini bahagia, kan mereka juga semangat ya cari uangnya. Benar nggak? Karena itu memberikan energi yang luar biasa. Nah, terutama, ya kenapa? Karena intimate relationship, jadi relationship, ini hasil survei neuroscience. Dia bilang, intimate relationship, jadi relationship yang sangat intimate, yang mesra, yang hangat, itu bisa menjadi energi booster bagi pasangan. Dan juga bisa menjadi imun booster. Ya, bisa menjadi imun booster, juga bisa menjadi energi booster. Buat resilience, untuk bangkit. Nah, dari keterpurukan. Jadi, kalau di dalam pernikahan suami istri ini, saling membantu, saling mencintai, saling menjaga intimasinya, saling menghargai, bekerja sama dalam segala hal dalam pernikahannya, maka mereka juga bisa bekerja sama dalam mencari income dan meningkatkan penghasilan. Nah, ini sudah terbukti loh dari hasil surveinya Dr. Martin Seligman. Jadi kebahagiaan itu bisa meningkatkan, kebahagiaan di dalam pernikahan bisa meningkatkan income dan meningkatkan penghasilan maksudnya. Ya, jadi ada kaitannya. Dan terbukti ketika relationship ini, saya pernah punya, baru-baru ini aja ada kasus datang ke saya. Ekonomi mereka sangat terpuruk. Tapi ketika digali, ternyata relationship mereka juga tidak harmonis. Mereka tidak saling mendukung. Mereka tidak saling percaya dalam mengelola keuangannya. Akhirnya itu juga mengganggu pemasukan income-nya. Karena saling mencurigai. Karena tidak terbuka. Jadi erat sekali kaitannya antara penghasilan dan kebahagiaan rumah tangga. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Ya, begitu Saudari Laila. Ya. Pertanyaannya. Kemudian ini masih ada 2 pertanyaan lagi Bunda Rani. Monggo. Yang ketiga, ini dari Saudari Nudia Mastur. Pertanyaannya, apakah jika kita tidak memenuhi aspek-aspek yang harus dipenuhi tadi, hingga usia lebih dari 30-an tahun, kita tetap tidak disarankan menikah? Pertanyaannya bagus. Sekarang pertanyaan saya balik. Memangnya ada ketentuan menikah itu harus di bawah usia 30 tahun? Nggak ada. Mau menikah berapapun usia, silakan. Ya enggak. Cuman memang orang berpikirnya ada usia produktif. Iya kan? Tapi zaman sekarang udah usia 70 aja masih tetap bisa produktif kok. Iya enggak? Sekarang untuk perempuan, ya kalau udah di atas 25 tahun, udah atas 30 tahun nggak bisa hamil. Siapa bilang? Sekarang itu kedokteran udah canggih. Kalau nggak kuat melahirkan dengan normal, ada sesar.
Ya enggak? Bisa bayi tabung. Banyak caranya. Itu kan zaman dulu bilang, kalau perempuan itu harus menikah, harus di bawah 25 tahun, karena nanti rahimnya sudah nggak bisa untuk hamil. Enggak. Justru perempuan, ini menurut kedokteran ya, rahim perempuan itu sempurna di usia 25 tahun. Jadi kalau di bawah 25 tahun dia hamil dan melahirkan, itu sebenarnya resikonya tinggi. Makanya kenapa kematian bayi dan kematian ibu melahirkan di Indonesia itu masih tergolong tinggi. Ya, itu satu. Kedua, manusia itu dia akan jauh lebih bisa melakukan parentingnya dengan baik, dengan sehat, melakukan pola asuhnya ketika emosinya itu udah ajek. Bukan berarti emosinya tuh nggak fluktuatif. Emosi itu fluktuatif ya, namanya aja emotion. Namanya emosi. Emosi itu sifatnya memang fluktuatif. Tapi dia punya kemampuan untuk mengendalikan emosinya. Karena dia sudah dewasa, udah masuk usia dewasa. Nah, itu di atas 30 tahun. Antara 30 sampai 35 tahun. Menurut psikologi perkembangan, kecerdasan emosi manusia itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Dia punya kemampuan untuk mengendalikan emosi. Lebih besar, lebih tinggi dibandingkan orang manusia yang di bawah 30 tahun. Oke, sampai di situ. Mungkin mudah-mudahan terjawab. Oke, baik. Begitu Mbak Novida Master ya, semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini benar. Dari saudari Husna. Saya Husna, salam kenal semuanya. Mohon izin bertanya. Saya penasaran. Saya pernah bertanya hal ini kepada teman saya yang sudah menikah. Saya cukup paham bahwa hal ini sifatnya subjektif. Tapi kiranya selain dari kesiapan diri kita sendiri secara matang, bagaimana kita bisa melihat bahwa lawan atau calon pasangan kita tersebut benar-benar sudah matang. Saya suka penasaran bagaimana orang lain memutuskan dan mantap untuk menikah. Apa sih indikator kematangan tersebut sehingga kita mendapatkan calon pasangan tersebut memang betul-betul sudah matang? Ya, Oke. Pertamanya saya jawab pendek aja ya. Iya. Gimana dia itu sudah secara emosi sudah matang. Pertama dia nggak baperan. Oh. Tahu kan baperan? Nah, nggak mudah tersinggung, nggak mudah sakit hati, nggak mudah terbawa arus oleh lingkungan. Dia mampu berkata tidak bagi dirinya. Pertama bagi dirinya, dia tahu, oh ini nggak boleh, oh ini haram, oh ini menyakiti orang lain. Dia bisa ngerem. Dan dia punya kemampuan untuk membatasi dirinya. Dia punya kemampuan untuk boundaries, menarik garis. Oh ini wilayah saya, ini wilayah kamu. Saya nggak boleh masuk ke sana karena di sana haram. Misalnya begitu. Saya nggak boleh masuk ke sana karena ini sudah melewati komitmen, melewati undang-undang, melewati peraturan dan sebagainya. Kalau dia sudah bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, tidak baperan, itu artinya dia sudah cukup matang. Nah, gitu kira-kira. Karena kembali lagi semacam apa ya? Seperti orang-orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu pada umumnya dia nggak bisa mengendalikan egonya. Dia nggak bisa mengendalikan nafsunya juga. Dia nggak bisa menarik batas
atau saya istilahnya setting boundaries. Jadi setting boundaries, jadi membuat batas antara ini wilayah saya, itu bukan wilayah saya. Ini sesuatu yang halal, ini bukan halal. Gitu. Ini halal, ini haram. Gitu. Jadi dia tahu, gitu. Dia tahu persis. Dan dia tahu kapan dia harus mengambil keputusan yang tidak menyakiti orang lain. Nah, itu udah masuk kematangan. Ya, tapi ya kembali lagi, kecerdasan emosi itu butuh waktu lebih panjang dibandingkan dengan kecerdasan intelektual. Ya kan? Kalau kecerdasan emosi itu makanya harus dididik sedini mungkin dan itu sepanjang hayat. Nah, kecerdasan emosi itu bisa saja berubah-ubah ya ketika kita tidak merawatnya, tidak memeliharanya, tidak melakukan satu kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang bisa meningkatkan kecerdasan emosi. Refleksi salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan, untuk membuat kecerdasan emosi kita stable. Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Terima kasih Bunda Rani. Begitu ya, Saudari Husna. Semoga dapat menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu atas jawaban yang memuaskan. Oke, baik teman-teman semuanya. Bunda Rani, ini sangat luar biasa sekali Bunda Rani. Refleksi kita pada malam hari ini mengenai untuk apa menikah, untuk apa bertahan. Perlu kita persiapkan baik yang sebelum menikah maupun setelah menikah, bukan hanya kematangan fisik tapi juga kematangan emosional. Dan tadi di bagian terakhir Bunda Rani menerangkan bahwa refleksi ini sangat penting. Ya, saya jadi kepikiran mungkin ini harus ada sesi-sesi selanjutnya Bunda Rani, karena books publishing Bunda Rani ini ada banyak, seperti menjadi manusia yang holistik ya, untuk bahan refleksi atau charge semangat kita seperti itu mungkin bisa kita agendakan lagi. Dan sebelum saya akhiri, kepada Bunda Rani meminta closing statement-nya untuk memberikan semangat dan juga pencerahan untuk teman-teman semuanya yang ada di Zoom ini. Kepada Bunda Rani, closing statement-nya saya persilakan. Closing statement ya, mungkin yang sederhana saja. Bahwa pernikahan itu ibarat sekolah, di mana suami istri adalah pembelajar abadi. Untuk menyeimbangkan kehendak, pikiran, perasaan, dan tindakan. Supaya masing-masing mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Gitu aja. Cukup. Oke, terima kasih. Jadi sebuah sekolah, yang namanya sekolah pasti ada ujian, kan? Nah, jadi ujiannya itu ya tantangan-tantangan itulah. Dan kalau ujian mau dapat nilai yang bagus, kan? Nah, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bunda Rani atas closing statement-nya. Itu teman-teman semuanya, semoga dapat kita ambil sebagai pelajaran untuk diri kita hari ini dan ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai moderator. Saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya bila mana saya dalam memandu jalannya diskusi ini ada kekurangan, saya mohon maaf. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di kegiatan Rumah Kearifan selanjutnya di bentuk refleksi-refleksi yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Terima Didi. kasih Mbak Rani. Terima kasih Mas Mukowin. Terima Salam kasih Mbak untuk Zia. Mas Kemal. Dan mohon maaf niki Bu Zia tadi
saya dapat pesan dari Bu Zia, tidak bisa membersamai sampai akhir karena harus merawat si kecil. Bagian dari tugas ya, Iya. Iya. tugas luhur. Terima kasih banyak, salam buat Mbak Zia. Terima kasih Mas Iya. Mukowi. Iya, Kapan-kapan sama-sama Mbak Rani. ketemu lagi. Iya, siap, amin. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ada yang tidak Ya, berkenan. luar biasa menginspirasi. Luar biasa. Yang cocok boleh diambil, yang nggak cocok tinggalin. Ya, 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 siap.